Jangan ada di Indonesia, pergi dulu, nanti sudah pergantian pemimpin baru kembali lagi. Ini kadang-kadang Anda membenci pemerintah tapi Anda tetap duduk. Ya. Anda kepengen menaikkan subscriber Anda, jangan begitu caranya. Ya. Jangan sampai ketemu sama orang gila, orang-orang yang tidak bisa menerima, yang tidak bisa toleran terhadap apa yang Anda sampaikan, kemudian Anda dicolek. Ya, jangan. Jadi ini kita bicara masalah asas legalitas. Saya berbicara sebagai anak negeri, itu ada dasar hukum dan ada asas legalitasnya. Untuk itu saya minta kepada kita semua, mari kita saling membantu, memberi, melindungi, mengingatkan. Saya tidak punya maksud untuk melecehkan siapapun. Tetapi saya bermaksud untuk memberikan edukasi. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Dari saudara Ogi, apakah asas legalitas ada hubungannya dengan hak asasi manusia? Jadi sebetulnya sudah jelas. Kalau kita bicara hak asasi manusia, hak-hak yang menjadi hak dasar bagi setiap manusia. Terhadap asas legalitas ini jauh lebih universal. Asas legalitas ini lebih luas, tetapi memiliki hubungan, iya, ada hubungannya. Jadi hak asasi manusia itu kan hak yang mendasar bagi setiap manusia yang perlu dilindungi oleh negara, ya, yang harus dihormati oleh masyarakat lain atau manusia lain. Sedangkan asas legalitas merupakan suatu sebab akibat, ya. Ada suatu perbuatan maka ada yang namanya sanksi. Tidak boleh ada sanksi apabila tidak ada ketentuan yang mengatur. Kalau ada orang yang dihukum tidak pernah bersalah, itu sudah jelas melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan asas legalitas. Nah, oke, itu. Ada lagi? Sudah, mungkin itu dulu, Pak. Mungkin cuman beberapa salam aja untuk Bapak. Mantap, Bang, teruskan. Semoga perjuangannya. Ya, jadi ini banyak pertanyaan. Cuma karena waktu kita sudah singkat, waktu kita sudah panjang yang kita gunakan untuk edukasi, maka saya tidak bisa menjawab banyak pertanyaan. Ada juga banyak yang masuk kepada messenger saya, yang masuk juga ke WA saya langsung. Saya mohon maaf, saya nggak bisa menjawab Anda satu persatu. Ya. Saya hanya bisa memberikan suatu edukasi. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa seorang pintar, tidak. Kebetulan memang hari-hari ini saya selalu peduli dengan hal-hal yang nggak benar. Karena sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, yang juga kepala kantor Mahkamah Kebenaran, saya tentu merasa terpanggil untuk memberikan edukasi. Saya tahu di luar sana masih banyak orang pintar. Cuma sayangnya orang-orang pintar di sana sudah tidak peduli. Ya, sudah tidak peduli untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Nah, kebetulan saya memang masih senang dan masih ada keterpanggilan, maka saya sampaikan. Saya tidak bermaksud melecehkan mereka-mereka yang kontra, ya, terhadap pemerintah. Tidak. Saya hanya ingin mengajak, di saat-saat seperti sekarang kan kita ini anomali dunia. Sementara kita lihat berita-berita yang nggak benar, yang sedang terus digembar-gemborkan itu banyak. Ya. Maksud saya, sudahlah. Jangan kita mengarang cerita, karena mengarang cerita dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi membohongi orang lain, itu tidak ada yang gratis, Pak. Maksudnya, itu ada konsekuensi secara negatif yang akan kita tanggung. Ya. Terlebih-lebih kalau orang sudah terlanjur meyakini ketidakbenaran yang kita sampaikan. Jadi mohon, pada situasi yang sekarang ini lagi
Anda yang benci sekali sama pemerintah, tolong menahan diri dulu. Sampai pandemi ini lewat. Di seluruh dunia tidak ada satupun yang mengaku bahwa ekonominya bagus di saat pandemi ini. Termasuk negara Cina. Jadi tolong jangan Anda itu sok. Seolah-olah pemerintah ini sengaja merusak negara. Padahal pandemi ini bukan urusan kesehatan ini, aturan kesehatan, standar SOP kesehatan bukan pemerintah, sebenarnya WHO. Adanya protokol kesehatan itu bukan kemauan presiden, bukan menteri kesehatan. Itu adalah SOP WHO, karena WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia. Kadang-kadang dokter itu tidak perlu berkonsultasi dengan presiden atau Departemen Kesehatan. Mereka itu tunduk pada WHO. Kalau WHO mengatakan protokol kesehatan terhadap orang meninggal harus dikebumikan dengan begini, itu dipakai. Nah, presiden, pemerintah, ataupun Satgas COVID itu sebetulnya cuma membantu. Jadi, kalau ada aturan, regulasi, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, sebetulnya itu mengadopsi dari apa yang menjadi protokol kesehatan dari WHO. Jadi mohon jangan kita ini menjadi orang dungu. Saya lihat misalnya mereka para pemuka tokoh ekonom kayak seperti Riza Ramli, kemudian apalagi datang ini, aduh mohon maaf ya, kita nggak butuh penjelasan sekarang ini, kita butuh tindakan. Ya, ketika Pak Jokowi pasti punya kekurangan. Tapi ketika dia sudah berbuat, mari kita hargai perbuatannya, tindakannya. Toh saya tidak lihat menyimpang terlalu jauh. Bahkan kalau menurut saya sebagai penggiat hukum, sebagai pejuang kebenaran, saya tidak melihat ada yang aneh dari Pak Jokowi. Dia tegas, iya, saya suka itu. Ya, memang dia banyak diremehkan karena dia bukan dari militer. Kita tuh harus bersyukur baru pertama kali ada presiden yang muncul dari masyarakat biasa. Risikonya anak kecil pun melecehkan. Coba zamannya SBY dulu. Ya. Siapa yang berani? Gak ada, karena beliau tokoh militer. Kenapa orang gak berani sama Gus Dur? Siapa yang bilang gak berani sama Gus Dur? Berani. Padahal Gus Dur itu ulama besar. Kenapa orang nggak berani sama Megawati? Siapa yang bilang? Bukti mereka Megawati, Gus Dur itu kan nggak sampai satu periode, ya. Kenapa kepada Pak Habibie tidak berani? Siapa yang bilang? Pak Habibie itu adalah melanjutkan kepresidenan dari Pak Harto yang ditinggalkan. Jadi kita jangan menyamakan. Pak Jokowi ini adalah pemimpin dari masyarakat sipil yang hanya datang dari tukang kayu. Itu mestinya bagi masyarakat pada umumnya kita ini bersyukur bahwa di Indonesia ini ternyata pemimpin dari masyarakat biasa bisa. Bangga kita. Ya, saya kagum sama Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia datang dari masyarakat sipil yang biasa. Cuma jeleknya jadi apa ya? Dilecehkan sana sini. Saya kasihan kadang-kadang. Kenapa? Beliau sudah berbuat begini salah. Coba kita lihat. Ya. Dia difitnah, dicemooh, dia nggak peduli. Dia tetap jalan. Ya. Kalau Anda datang ke daerah-daerah, kita lihat itu banyak sekali mega proyek yang sudah berhasil. Ya. Saya datang ke Sulawesi Selatan itu saya lihat di gunung ada kipas. Apa ini? Ternyata itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Ya, udara angin. Ya. Wah, luar biasa, Pak. Saya merinding. Kemudian saya datang ke Makassar, ada stasiun kereta, ada kereta api, ada rel kereta. Waduh, saya bilang luar biasa ini. Pak Jokowi ini hebat. Ya. Jadi, sudahlah. Kita ini bersyukur. Kemudian soal pemindahan ibu kota, gak usah dibiarkan aja.
Biarkan aja kalau memang itu bermanfaat, silakan. Memang benar. Pemindahan ibu kota perlu dipertimbangkan karena Jakarta DKI itu sudah tidak memungkinkan untuk menjadi ibu kota dalam 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau tidak diurus dari sekarang, hanya akan menjadi rencana pepesan kosong. Pemindahan ibu kota itu, setahu saya, berdasarkan para pendahulu kita, sejak zamannya Pak Presiden Soekarno dan Soeharto sudah ada gagasan untuk memindahkan ibu kota. Ya, karena dasarnya ibu kota ini kan bukan di DKI, ya, berpindah-pindah. Jadi sekali lagi, marilah Anda yang sukanya hanya mengoceh, menjelekan ini, Anda mikir. Jangan terlampau menjelekan. Karena khawatir kalau anak cucu Anda menjadi pemimpin di kemudian hari, nanti karma menjelekan itu akan kembali kepada Anda. Ya, bersyukurlah kita sekarang ini banyak yang orang tuanya petani, anaknya sudah jadi jenderal. Banyak yang orang tuanya petani, anaknya sudah jadi dokter, sudah jadi profesor. Ya, harusnya kita ini menggunakan ilmu padi. Jadi, sekali lagi, sahabat Mahkamah Kebenaran, ya, pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya telah memberikan edukasi ini terkait dengan masalah asas legalitas. Asas legalitas itu bukan hanya berlaku dalam adigium tentang perbuatan pidana, tetapi teori kehidupan juga dan rumus hukum yang lain tentu itu asas legalitas perlu. Jadi masyarakat, saya pesankan untuk mengetahui, belajar tentang asas legalitas dari hukum. Saya akan muncul di waktu-waktu mendatang dan saya akan selalu menonjolkan dan membahas masalah asas legalitas. Karena asas legalitas itu luas. Jadi pada kesempatan ini pertemuan kita akan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud merendahkan siapapun, menjelekkan oleh apapun. Saya bukanlah manusia super, tetapi saya punya pengalaman. Saya adalah korban dari kriminalisasi. Saya dalam hal ini kalau bicara lantang, karena saya memang mengerti tentang yang namanya batasan hak dan kewajiban. Saya tidak akan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun risikonya adalah saya akan kembali dikriminalisasi. Ya, sekali lagi, saya sudah tidak takut dikriminalisasi. Ya, silakan. Kalau ada yang mau coba-coba mengkriminalisasi saya, kita akan ketemu. Saya sudah tahu kok. Kepada rekan saya jangan takut. Ya, jangan takut dikriminalisasi. Karena negara kita negara hukum. Yang penting pada saat di pengadilan Anda harus berani untuk melawan. Jadi kuncinya permalukan pihak-pihak yang telah mengkriminalisasi Anda. Ya, demikian edukasi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Sampai ketemu di lain kesempatan.